Halo, jumpa lagi dengan My Motor Journal. Masuk angin. Di kesempatan kali ini gue pengen sharing pengalaman hari ini untuk ke short trip ya. Jadi bareng sama Om Iksan sama Pak Devin dari komunitas Bookman Indonesia, Suzuki Bookman Street 125. Nah, biar nanti nggak ada yang baper ya. Nah, jadi rutenya tadi tikumnya itu kita janjian di Suzuki Parung itu sekitar jam 1-an lah, jam 1:04 janjian di sana. Kira kita langsung jalan lewat Parung, terus lewat jalur potong. Tadi pemeriksaan tuh lewat komplek perumahan apa gitu, gua nggak terlalu merhatiin. Di situ berhenti sebentar, jam 2:04 lah, untuk makan siang sebentar, ganjil perut. Baru kita lanjut jalan lagi. Kita tadi sampai di Desa Malasari itu kurang lebih sekitar jam 3:30. Sekarang jam 10 malam. Jadi medannya cukup seru, batu, tanah merah, plus hujan. Orang gila mana pakai Suzuki Bookman 125 ring 12 main-main di medan begitu ya. Kita bertiga doang, gabut banget anjir. Itu kurang lebih rutenya sih kayak Telaga Saat ya, Batu gitu loh. Cuman ini rutenya jauh lebih panjang daripada Telaga Saat kemarin. Jadi jarak tempuh itu 2 jam naik, 2 jam turun, dengan rute berbatuan, tanah merah, plus ditambah hari ini hujan. Pak Devin juga tadi itu udah ada beberapa kali jatuh ya, hilang keseimbangan ya. Tidak menyalahkan ya, kondisi umur itu tidak bisa dibohongi. Walaupun Pak D juga semangatnya masih tinggi, salut sama Pak D. Di umur beliau yang mungkin bisa dibilang cukup sepuh ya, tapi masih semangat bermotoria dengan jalur yang kayak gitu. Nah, cuman tadi kan kita akhirnya jalan terus sampai akhirnya kayaknya jelang maghrib ya, sekitar jam 5-an kita berhenti di Desa Nirmala karena Om Iksan mau sholat dulu, sama Pak Devin juga lanjut ke maghriban. Mereka sholat, gua di warung isi perut, makan juga dulu, makan, ngopi, istirahat, ngumpul tenaga. Karena ya lumayan berasa sih, kayak motor kecil, ring 12 medannya kayak gitu, bener-bener challenging banget. Cuman tadi pas kita berangkat dari Nirmala itu jam 6:30-an lah, 6:30-an. Kemudian di perjalanan ya hujannya cukup awet. Pak D juga
beberapa kali minta break stop gitu. Ya udah, akhirnya Om Iksan menyarankan udah Pak deh, ini aja istirahat dulu aja di Cikaniki. Jadi gue sekarang nih ada di Cikaniki Research Center. Ya memang untuk perjalanan pulang ini satu-satunya titik yang masih ada tempat untuk beristirahat, karena rute 1 jam ke depan menuju Cipetai itu udah nggak ada tempat untuk istirahat lagi, jadi full hutan. Jadi kita tadi menyarankan Pak Ade, ya udahlah Pak Ade, istirahat aja lah, kita nginep aja dulu di sini biar Pak Ade juga bisa recovery ya untuk stamina. Sebenarnya gue sama Om Iksan sih sebenarnya masih mampu, cuman ya nggak fair lah sama Pak Ade, masa kita tinggal gitu. Jadi kita juga ikut nginep. Akhirnya kita balik, Pak Ade istirahat, kita balik lagi ke atas, kurang lebih sekitar 500-an meter lah dari Cikaniki nih ke camping ground untuk cari sinyal, karena di sini Telkomsel blast, nggak ada sinyal sama sekali. Kalau kata warga sini tuh yang rokok gue mana? Kalau kata warga sini tuh yang operator yang masih punya sinyal agak lumayan cuma Indosat. Walhasil ya kita ya langsung ke atas dengan medan kayak gitu, dan ini juga tadi hujan lagi, nggak ada penerangan sama sekali, cuman ngandelin lampu motor. Untung gue sama Om Iksan udah pasang lampu tembak, ya berguna untuk kondisi kayak gini, nggak kayak bocah-bocah zaman now lampu tembak buat pamer di jalanan. Untungnya juga pasang lampu tembak, jadi jalan cukup kelihatan. Kira kita dapat sinyal di camping ground. Om Iksan telepon bininya, gua telepon bini gua, tadi juga telepon istrinya Pak Debin, ngabarin kalau Pak Debin nggak bisa pulang, kita juga nggak bisa pulang karena harapan kita Pak Debin juga bisa istirahat dulu, karena percuma juga dipaksain karena kondisi jalan juga nggak memungkinkan dan kondisi sudah sangat gelap sekali, apalagi di 1 jam perjalanan ke depan itu full hutan, jadi sudah tidak ada tempat pemberhentian lagi buat istirahat, entah rumah warga atau kayak ini, kayak research center atau resort lah gitu, udah nggak ada sama sekali. Karena di sini kan taman nasional, jadi ya benar-benar di dalam hutan. Dan gue juga mau kasih tahu untuk video kali ini POV-nya agak beda ya, karena kebetulan action cam yang biasa gue pakai tuh lagi dipinjam sama abang gue juga lagi modal liputan. Akhirnya gue pakai X3 gue, tapi gue taruh di di bracket holder HP lah ya, itu ada bracket tapi bisa buat holder HP, bisa buat lampu tembak ya, bracket serbaguna lah. Dan gue nggak bisa menyambungkan dengan audio ke situ karena gue terbiasa pakai action cam dan perkabelan di helm gue. Jadi mungkin nggak tahu apakah gue akan tambahkan voice over ke video gue, bisa ya, atau gue terlalu malas untuk bikin voice overnya. Tapi kayaknya sih enggak sih, ada yang videonya juga gue bikin footage-nya aja. Tapi so far sih ini cukup healing yang cukup menyenangkan sih buat gue. Capek pasti, refreshing jelas,
maklum udah penat banget sama kerjaan. Dan di video sebelumnya juga gue cerita ya, 2 bulan terakhir tuh wah, pekerjaan lagi gila-gilaan, makanya Mori juga udah jarang. Beberapa FG nanyain, oh Mori enggak, enggak, gue mau istirahat. Sabtu Minggu berharga banget buat gue buat tidur. Paling rencana besok pagi belum tahu, mungkin jam 7 atau mungkin juga jam 8 baru kita pulang dari sini balik ke Jakarta. Ya paling akan gua ambil juga gambarnya jadi teman-teman bisa ngelihat medannya seperti apa pada saat kondisi terang pas perjalanan balik, karena ini benar-benar gelap, nggak kelihatan jalan sama sekali kalau nggak ada lampu, karena nggak ada lampu juga kan, penerangan nggak ada. Kalau kata Om Iksan tuh, Om Iksan pertama kali sini kan 2018, sekarang 2024, jadi udah 6 tahun tidak ada perkembangan apa-apa. Jalan isinya masih batu semua, ujung ke ujung. Jarak tempuh 2 jam naik, 2 jam turun. Bayangin 4 jam motor lewatin jalan batu. Pemerintah kita luar biasa, yang pakai motor disuruh tes komstir semuanya untuk mengembangkan UMKM. Ya paling segitu aja dulu, curhat keluh kesah gua, tapi ini nggak keluh kesah sih, jujur happy sih sama perjalanan kali ini, karena jadi pengalaman baru buat gua juga. Naik motor kecil, ring kecil ngelewatin medan kayak gitu. Ya wis, besok gua lanjut lagi ya. Yuk. Jumpa lagi dengan My Motor Journal. Jadi kita pagi hari ini kita pulang dari Cikaniki kurang lebih jam 8.15. Di sini juga teman-teman bisa melihat kondisi medan arah dari Cikaniki menuju Cipete. Memang masih berbatu, tapi kondisinya tidak separah waktu kita perjalanan berangkat. Dan vegetasinya di sini juga cukup rapat, ruang terbuka tidak terlalu banyak. Yang seperti saya bilang kemarin, kalau kita paksakan pulang semalam melewati jalur seperti ini juga lumayan agak ngeri ya, karena benar-benar tidak ada tempat beristirahat juga. Nah ini juga terbayar dengan view dan vibes yang enak banget. Ini udaranya adem, udah gitu suasana juga tenang. Kalau pagi sih vibe-nya masih enak ya, cuman kalau malam gua nggak mau bayangin vibe-nya kayak gimana. Dan ini juga perjalanannya juga kita dari sini kita nanti tembusnya ke Cianten, dan di Cianten itu kayak apa ya, kayak semua capek-capek kita itu sudah terbayar ya. Ya semoga perjalanan kita kali ini juga bisa menjadi referensi nih buat teman-teman yang pengen jalan-jalan dengan tantangan off-road. Ke Cikaniki ini bisa jadi salah satu opsi pilihan untuk dituju, karena di desa Nirmalanya pun juga enak, adem, udah gitu tenang, terus kemudian bener-bener jadi kayak tempat buat nenangin diri. Jadi benar-benar jauh dari hiruk pikuk kota, kemacetan, keramaian lalu lintas itu jauh, benar-benar tenang banget di sini, tenang dan nyaman. Dan satu lagi yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan Suzuki Brookman, gua tidak merekomendasikan
tapi terbukti bahwa motor Brugman ini mampu melewati medan seperti itu walaupun dengan kondisi ban dengan ring 12. Memang capek tapi terbukti mampu. Terbukti mampu ini tapi bukan menjadi sebuah patokan untuk teman-teman harus off-road dengan Brugman, enggak. Tapi kalau suatu saat teman-teman ada yang diajak untuk pergi ke satu tempat dengan kondisi medan yang cukup off-road seperti ini, dan pada saat itu teman-teman menggunakan Suzuki Brugman, intinya mampu. Sekali lagi gue mau tegasin, mampu bukan berarti direkomendasikan ya, hanya untuk case-case tertentu aja gitu ya. Sekian untuk video kali ini, short trip kita ke Cikaniki Research Station. Semoga video ini bisa dinikmati teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Pasang olin buat flexing, mana paten, bawa jalur lah.